Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan apa gereja kita sibuk belajar? Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari 1000 Buku Selamat Menabur, terbitan BPK Gunung Mulia. Yesus adalah orang Yahudi dan beragama Yahudi. Ia setia hadir di sinagog. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lukas pasal 4 ayat 16. Demikian juga ke-12 muridnya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid agaknya masih meneruskan kelaziman ini selama beberapa bulan atau tahun. Dari catatan di Kisah Para Rasul dan beberapa surat Paulus, tampak bahwa para pengikut Tuhan Yesus masih terus berbakti dengan orang-orang Yahudi lain di sinagog. Gereja Kristen lahir ketika para pengikut Tuhan Yesus sedikit demi sedikit mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang secara dasariah membedakan mereka dari para pemeluk agama Yahudi. Hal yang membedakan itu adalah pengakuan para pengikut Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini menjadi kerugma, yaitu pemberitaan yang khas atau dasariah. Kerugma itu disampaikan dengan jelas oleh Petrus dalam khotbahnya beberapa hari setelah kenaikan Yesus, sebagaimana dicatat di Kisah Para Rasul pasal 2. Inti kerugma dicatat di ayat 36. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kerugma bukan berisi informasi yang tinggal diterima begitu saja, melainkan pengakuan atau kesaksian yang masih harus dicerna, digumuli, dan direnungkan. Sebab itu kerugma perlu dijabarkan dan diuraikan sampai pada implikasinya. Maka lahirnya didake atau pengajarannya bersumber dan berdasar pada kerugma. Intinya berpokok tentang diri, perbuatan dan perkataan Yesus. Didake itu sendiri mempunyai banyak bentuk: pengajaran lisan, pengajaran tertulis, lambang, misalnya baptis, ekaristi, salib, ikan, dan gambar-gambar, juga doa, nyanyian, pengakuan iman dan kredo, doktrin atau dogma, pembelaan atau apologia, dan sebagainya. Oleh karena adanya kerugma dan didake ini, maka secara berangsur-angsur para pengikut Yesus memisahkan diri dari sinagog. Oleh karena adanya kerugma dan didake ini, maka secara berangsur-angsur para pengikut Yesus memisahkan diri dari sinagog. Lahirlah gereja-gereja Kristen yang mula-mula ini berbentuk jemaat di rumah. Ada dugaan yang kuat kegiatan yang utama di gereja-gereja yang mula-mula ini adalah belajar. Dalam Galatia pasal 6 ayat 6, pertemuan itu disebut pengajaran dalam firman. Apa yang dimaksud di situ dengan firman? Yang pasti pada waktu itu belum ada perjanjian baru. Kitab perjanjian baru yang paling awal baru berbentuk sehelai surat, yaitu surat Tesalonika yang ditulis pada tahun 50.
Apa yang disebut bagian-bagian dari kitab suci dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 2 adalah perjanjian lama. Bacaan lain yang mungkin juga digunakan adalah catatan lepas tentang ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang sumbernya adalah para saksi mata. Dugaan itu disimpulkan dari keterangan Lukas. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh-sungguh benar. Siapa yang mengajar? Jelas ke-12 murid Yesus. Dalam perkembangan waktu muncullah jabatan guru. Menurut para Kisah Rasul pasal 13 ayat 1, jabatan guru dalam gereja muncul di Antioquia, yaitu kota di mana para pengikut Tuhan Yesus mulai disebut Kristen. Tetapi itu bukan berarti umat hanya menjadi penerima. Umat juga mengajar. Mereka sering mengajar seperti ditulis, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yang pasti, para orang tua di rumah juga berfungsi sebagai pengajar yang mendidik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 4. Menjelang kenaikannya, Tuhan Yesus berpesan agar pengikutnya mengajar dan belajar. Gereja yang mula-mula menanggapi pesan itu. Hal ini nyata dari kesungguhan mereka untuk belajar dan mengajar dengan berbagai cara. Mereka bertekun dalam pengajaran. Filipus mengajar orang dari Ethiopia. Paulus menulis surat. Lukas mengarang buku. Barnabas tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Pendek kata, gereja yang mula-mula adalah gereja yang sibuk dengan kegiatan belajar dan mengajar. Apakah yang bisa disebut tentang gereja kita sekarang? Apakah gereja kita juga sibuk belajar dan mengajar? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat mengikuti, belajar dan mengajar di setiap ada kesempatan di dalam gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan.